Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertemu kembali dengan saya di hashtag Merdeka Belajar. Bapak Ibu, untuk kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya masih di PPT PowerPoint, tapi untuk saat ini saya ingin fokus pada penggunaan insert, khususnya insert ini Bapak Ibu, penggunaan smart chat dan juga smart art dan juga chat dan juga shape. Jadi tiga ini, bagaimana kita membuat atau menempelkan shape ini di tabel kita atau di slide kita. Lalu bagaimana fungsi smart art ini yang nantinya kita mau tempelkan di slide kita, ataupun juga insert untuk chat ini, Bapak Ibu, berupa grafik. Oke, langsung saja kita mulai Bapak Ibu. Yang pertama ini kita slide 1, biar lebih jelasnya kita kasih judul aja PowerPoint penggunaan insert illustration. Ya, itu Bapak Ibu. Maaf untuk background ataupun tulisan saya tidak terlalu banyak untuk udah yang penting kita ada jelas tulisannya saja. Kita fokusnya di insert PowerPoint, insert illustration seperti ini Bapak Ibu. Ya, untuk yang slide yang pertama saya coba tampilkan Bapak Ibu. Jadi fungsi yang shape ini Bapak Ibu, kita klik saja. Monggo, ini bisa kita gunakan untuk menggambar-gambar bentuk shape apa saja yang ada di sini. Berarti kita sudah kotak, berarti kita muncul kotak, ya. Atau mungkin kita pengen membuat yang bulat. Monggo, kalau nanti kayak pengen membuat yang bulat seperti ini, jangan diatur posisinya Bapak Ibu, atau mungkin dengan gambar ya, mungkin yang bentuk 3 dimensi semacam ini juga bisa. Okay. Untuk hal ini bisa untuk pengganti warna tinggal diklik kanan saja. Untuk isinya bisa kita ganti warnanya, monggo mau warna apa yang dikehendaki. Apakah digradasi juga bisa Bapak Ibu. Nah, semacam ini. Oke. Bisa diubah untuk kemudian silakan. Ketebalan warnanya. Warnanya bisa kita atur mau yang kuning, yang mana posisinya juga bisa kita ubah Bapak Ibu, yang pojok kanan atau bagaimana atau yang bawah ini. Oke. Yang merah mungkin bisa kita ganti dengan tekstur ataupun warna, atau mungkin mau diambil foto, silakan di file insert di sini juga bisa Bapak Ibu. Misalkan kita ambil masukkan foto. Kalau kita punya koleksi foto bisa disampaikan di sini, misalkan yang foto kita taruh aja, itu bisa. Ya, ini Bapak Ibu. Ya, dalam bentuk bulat. Seperti yang ini juga kita bisa kasih warna yang berbeda dengan kesukaan kita, mungkin bisa dengan gradasi warnanya bisa kita ubah Bapak Ibu, mau warna mana yang kita inginkan, atau mungkin seperti ini. Oke. Khusus yang ini pun kita bisa gradasi lagi Bapak Ibu, directionnya, arahnya cenderung kemana, ke kanan atau ke kiri atau ke tengah ini. Ya, ketebalannya juga bisa kita atur menjadi pusat. Jadi Bapak Ibu, ini untuk gradasi warna juga bisa kita maksimalkan. Kalau tidak cocok, silakan kita tambah. Itu Bapak Ibu, untuk yang slide kedua ini saya maksimalkan untuk penggunaan illustration insert, insert illustration untuk yang shapes. Oke. Lanjut untuk yang shape kedua, slide ketiga, maaf. Ini saya tetap gunakan insert, cuma kali ini saya coba pakai smart art.
Smart Art banyak digunakan ketika kita ingin menampilkan, membentuk mungkin sistem kayak susunan panitiaan ataupun susunan Bapak Ibu guru mengajar di sekolah, susunan pegawai di tempat kita bekerja. Misalkan saya contoh di Ambu yang kaki ini, di satu contoh ini Bapak Ibu, oke, kita klik copy saja, maka akan dimunculkan di sini. Mungkin di sini kita tinggal tulis saja yang pertama yaitu kepala sekolah. Nah, seperti itu, J. Kita sesuaikan porsinya. Nah, kita bisa menggunakan sekolah. Dan mungkin yang di sini kita bisa tambahkan untuk bawaan yang keduanya yaitu wakil kepala sekolah. Ini Bapak Ibu. Ya. Kita sesuaikan, kita atur Bapak Ibu untuk porsinya. Iya, ini. Lalu ke bawah lagi mungkin ada di sini yaitu bendahara bos. Bendahara bos misalkan. Nah, yang kedua mungkin bisa kita tuliskan di sini struktur organisasi di sekolah selain bendahara bos, mungkin juga ada yang namanya guru kelas, misalnya begitu Bapak Ibu nih. Lalu tambahkan lagi, misalkan di sini guru agama, guru PJUK. Ternyata guru kelasnya ini ada beberapa, boleh nanti dari sini dari kepala sekolah ini kita enter itu. Dari bendahara bos ini enter biar nambah untuk teman bawahnya. Oke. Ini misalkan guru agama. Nah, jadi untuk pengisiannya. Nah, jadi ini hanya sedikit contoh Bapak Ibu ketika kita menggunakan insert illustration untuk yang smart art ini tadi, saya ambil yang contoh hierarki ini bisa kita gunakan untuk menulis atau membuat skema struktur di tempat sekolah kita. Dan untuk pewarnanya pun biar lebih cantik juga seperti biasa, kita tinggal ikuti di sini, kita klik aja sudah muncul di sini. Kalau pengen ya di klik kanan, kita format shape. Di sini juga sudah muncul Bapak Ibu untuk pewarnaannya. Di maksimal kita format shape. Di sini Bapak Ibu, warna bisa kita ubah. Mungkin yang paling atas itu merah untuk kepala sekolah, silakan. Untuk wakil kepala sekolah mungkin bisa kita ganti dengan warna kuning. Nih, warna bos untuk keuangan biar hijau, biar bunyinya ada terus, hukum warna hijau. Ke agama tetap biru mungkin lebih sejuk atau mungkin birunya kita lebih tebal. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Untuk guru kelas kita gunakan mungkin warna boleh silakan. Ya. Guru PJUK bisa kita gunakan warna coklat. Untuk tulisan bagaimana? Nah, mungkin bisa ditambahkan kita kombinasikan dengan shape Bapak Ibu. Ya, kita bisa gunakan shape ini, kita tulis di sini. Kita tuliskan saja, kita add text di sini Bapak Ibu. Kita kasih struktur organisasi sekolah. Jadi Bapak Ibu, tadi penggunaan untuk yang insert ilustrasi khususnya yang smart art. Oke, smart art lebih fokus lagi saya contohkan ambil yang grafik. Masih banyak contoh yang lain kita bisa gunakan circle ini. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen membuat laporan mungkin siklus 1, siklus 2 kita mengerjakan tugas membuat PTK ini bisa kita gunakan. Ya, seperti ini.
Tidak. Saya lanjut ke slide 4, Bapak Ibu. Slide 4 ini saya masih terfokus di insert, illustration, cuma saya coba ini yang chat. Chat ini nanti fungsi seperti apa Bapak Ibu? Ketika nanti Bapak Ibu ingin membuat grafik untuk biar lebih memperjelas tampilan, mengetahui kemampuan anak, nilainya pernah naik atau turun, kita bisa gunakan di sini Bapak. Nah, itu kita klik OK, nanti kita langsung mendapatkan contoh grafiknya dan juga akan dikasihkan tampilan template Excel-nya untuk mengisi atau mengubah cat grafik yang kita mau. Misalkan di sini yang kategori 1 kita ganti nama anak. Misalkan di sini ada Edo. Dulu ada Susi. Nah, lalu di sini mungkin ada namanya Dewi. Lalu ada namanya Agus. Ini mungkin seri 1 mungkin bisa tampilkan di sini UH untuk nilai hariannya. Mungkin yang kedua ini saya kasih PTS. Lalu yang ketiga ini mungkin saya kasih nulis PAS dengan sekolah. Kita inputkan nilainya, mungkin di UH itu mendapatkan nilai akhirnya rata-ratanya misalkan 7, S-nya mungkin dapat 6, waktu pas mendapatkan nilai 8, seperti ini Bapak Ibu. Nanti bisa kita lihat tampilan grafiknya. Untuk Susi mungkin di UH-nya mendapat 5, di PTS-nya mendapat 7, lalu di PAS-nya mendapat 8, seperti ini Bapak Ibu. Untuk Dewi di UH-nya yang di rata-rata hasil akhirnya mungkin mendapat nilai 8, di PTS mendapatkan 7, dan di PAS ini mendapat 9. Kalau untuk aku sendiri mungkin di sini dinilai hariannya dapat 6, untuk PTS-nya mendapat 8, lalu di PAS mendapat 7. Nah, maka tampilan grafiknya ini pun akan menyesuaikan dengan angka-angka Excel yang sudah kita inputkan seperti yang tadi. Bapak Ibu, gimana kalau untuk penampilannya ini sepertinya kurang menarik Pak? Bisa kita edit Bapak Ibu, gunakan yang ini saja, kita bisa ubah tampilannya, ada banyak pilihannya di sini, monggo mau dipilih seperti apa, atau mungkin yang ada angkanya seperti ini, dan nilai angkanya, grafiknya, atau mungkin seperti ini, silakan nanti tinggal ditulis saja Bapak. Untuk warnanya juga bisa diubah ya, kesukaan, tapi ini saya pikir sudah cukup bagus Bapak Ibu, tidak perlu untuk diubah. Kalau diubah bisa juga seperti ini, tinggal kita klik ini aja, mungkin sudah bisa warna merah. Nah, yang ini mungkin saya kasih warna kuning, kelihatan bedanya Bapak Ibu. Yang ini kita kasih warna hijau. Dan garisnya pun ini juga bisa kita pertebal Bapak Ibu, biar lebih kelihatan garisnya untuk menunjukkan tingkat tebalannya biar lebih jelas. Seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, warnanya juga bisa kita ganti, mungkin saya ganti hitam biar lebih jelas. Enggak dikasih judul mungkin di sini. Grafik kasih judul saja Bapak Ibu. Grafik pencapaian nilai. Gitu Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih. Saya tutup dulu Excel-nya. Saya lanjut ke slide yang kelima Bapak Ibu. Masih dengan insert, illustration. Tapi saya kasih chat. Saya coba pilih yang pie. Ini fungsinya seperti apa Bapak Ibu? Jadi ketika nanti Bapak Ibu ingin mencari persentase jumlah siswa atau bagaimana, untuk semuanya silakan. Misalkan ini kelas 1, kelas 2, kelas 3,
kelas 4, kelas 5, lalu mungkin ada kelas 6. Nah, mungkin di sini akan ditampilkan jumlah kelas 1 ternyata ada 25. Nah, kelas 2 ada 20. Ada 20. Lalu kelas 3 ada 20. Ada 18. Nah, kelas 4 ada 28. Kelas 5 ada 27. Dan kelas 6 ada, mungkin sisa tahun kemarin masih banyak, ada 35. Nah, di bagian di sini nanti akan dimunculkan langsung persentase dari setiap kelasnya. Untuk jumlahnya kita sudah ketahui di sini di Excel jumlah siswa per kelasnya, tetapi yang dimunculkan di sini persentasenya, Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya ini bisa saya ganti yang ada pilihannya persentasenya semacam ini. Nah, jadi ini presentasinya Bapak Ibu untuk kelas 1 itu di sini yang warna biru, itu berarti 16%. Itu total semuanya. Ada 23%. Itu ya, untuk yang hijau berarti yang kelas 6. Demikian Bapak Ibu, sedikit dari saya berkaitan dengan bagaimana penggunaan insert untuk tampilan slide PowerPoint kita. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk lebih lanjutnya silakan ikuti terus video dari saya. Kalaupun ada info-info kontak ataupun pertanyaan, silakan untuk pendampingan bisa langsung ke saya ataupun ke saya. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, maaf, saya sedikit tampilkan kita dari pertama, gitu. Ini kita tampilkan slide-nya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kita khusus di PowerPoint penggunaan insert illustration, Bapak Ibu. Slide 1 bagaimana kita menggunakan insert sheet-nya, kita bisa taruh bentuk bangun-bangunnya. Lalu yang slide kedua bagaimana kita memasukkan hierarki insert illustration yang smart up hierarki, Bapak Ibu, ya. Ini kita gunakan untuk membuat struktur organisasi sekolah. Lalu ada grafik. Nah, ini biasanya kita nanti untuk membuat grafik pencapaian nilai juga bisa, untuk membuat data anak juga bisa, Bapak Ibu. Terus yang terakhir, yang kelima, yaitu kita bisa gunakan grafik presentasi. Jadi nanti yang ditampilkan di sini yaitu langsung presentasi jumlah total semuanya. Kalau ini tadi maaf ini belum saya ganti, maaf saya ubah dulu untuk yang ini. Mungkin saya ganti. Maaf, ya. Persentase jumlah per kelas, ya. Ya, ini nanti cuma siswa per kelas. Jadi biru mewakili kelas 1 ini 16% dari total semuanya. Terus ada yang kuning ini kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Demikian Bapak Ibu dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu di salam semangat.